Allah ya Rob, inilah tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah. Dengan batin saya kau baca ya Allah, dengan kesedihan saya kau baca ya Allah. Dua orang tua memberi dengan rupa yang sama. Di usia almarhum anak saya Muhammad Rahjayan Jajuli, di usia 5 tahun 2 bulan itu dipanggil sama Allah. Malam ini kita kedatangan tamu eksklusif ya. Tamu ini adalah sahabatnya Ibu Sanasi yang mengurus anak yatim yang kemarin saya podcast. Nah, sebelum saya memperkenalkan beliau, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, inilah Ustadz Jajuli. Beliau ini salah satu pengurus sama Ibu Sanasi ya, yang kemarin mengurus anak yatim. Nah, yang mau saya tanya begini Ustaz, sebelum Ustadz memutuskan untuk mengurus anak yatim dengan Bu Sanasi ini, kegiatan sebelumnya apa nih Ustaz? Jadi untuk kegiatan sebelum saya itu adalah ngajar privat, taklim TPA, waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta. Jadi saya ngajar privat, TPA, dan bahkan saya sempat menjadi kepala sekolahnya. Bukan dalam arti kata saya ngajar di sekolahan, bukan gitu. Saya ngajar di musola, ya kan? Tapi musola itu punya TPA-nya, dan saya ngajar dan sekaligus saya mengusir TPA-nya yang menjadi personal. Sebelum mengurus anak yatim ngajar TPA. Ya, Daerah mana tuh? di daerah Jakarta. Oh, di Jakarta. Mangga Besar 13. Kebetulan emang saya asli dari Mangga Besar 13, Jakarta Pusat. Oh, ini teman-teman, Ustadz Jajuli ini sebenarnya satu sekolahan dengan Ibu Sanasi. Nah, mungkin ada sedikit cerita pengalaman sekolah akhirnya bisa ketemu lagi di Depok sama Bu Sanasi, bagaimana ini? Justru itu saya ucap salam dulu untuk Ibu Sanasi yang sahabat saya, teman saya, dan bahkan menjadi saudara saya di Depok gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya gitu. Jadi emang Ibu Sanasi ini teman SMP saya di Jakarta. SMP Negeri 17 di Jakarta Pusat, bertanya di Karanganyar. Alumni tahun berapa nih? Alumni tahun 1994. Kalau segitu berarti saya umur berapa tuh ya? 5 tahun kayaknya Tad. Tahun 94 itu saya keluar dari SMP 17. Keluar SMP 17 gitu. Saya langsung melanjutkan pesantren. Pesantren. Sekaligus sekolah SMA di sana di Bogor. Di Bogor. Makanya alhamdulillahnya Allah mempertemukan saya dengan Ibu Sanasi. Tidak lain tidak bukan, ya sekarang dia menjanji ya, di saat pertemuan saya dengan teman saya, dia mengajak saya bergabung di grup alumni. Alumni sekolah. Di WhatsApp, di grup alumni. Nah, di situ adalah ketemu dengan Ibu Sanasi gitu, dengan komunikasi yang sangat canggih. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ibu Sanasi. Saya tinggal di Depok juga sama dengan Ibu Sanasi gitu. Setelah mengurus anak yatim, berarti dari tahun berapa itu ketemu Bu Sanasi itu? Nah, di saat kurang lebih ada sekitar beberapa bulan saya bergabung di grup alumni itu, di tahun 2016 saya diundang sama Ibu Sanasi di kediamannya, acara miladnya anak yatim. Kalau nggak salah baru setahun baru setahun. Saya datang bersama istri saya.
Gitu. Oh, sama keluarga. Sama keluarga. Dan kebetulan alhamdulillah momen yang paling tepat berkumpullah teman-teman nama saya teman SMP 17. Oh. Alhamdulillah gitu. Nah dari pertemuan itu Ibu Sanasi mengajak saya gitu untuk bergabung mengurusi anak-anak yatim. Gitu. Jadi sekitar tahun 2016 saya bergabung atau membantu Ibu Sanasi untuk mengurusi anak yatim, walaupun Ibu Sanasi sudah punya tim, ya katakanlah sudah punya pengurus, tapi saya diajak, ya buat saya ya kan, kenapa enggak iya gitu ya kan, apalagi kan ini kebaikan, gitu investasi ya kan, gitu. Walaupun saya tidak bisa memberi materi, tapi mungkin dengan kehadiran saya bisa membuat anak-anak yatim senang, ya kan, bisa saya kasih pengajian segala macam dan seperti itu. Makanya di saat momen-momen santunan anak yatim itu dihadirkan oleh para dermawan, para donatur, para donasi, ya kan, dan saya di situ selain memimpin doa yang memberi beberapa menit bukannya ceramah ya itu istilahnya, inilah wejangan ya kan, khususnya untuk anak-anak yatim supaya anak-anak yatim itu kuat gitu. Dalam arti kata apa, mereka itu kan sudah kehilangan orang tuanya gitu. Makanya kehadiran saya itu ya kan, saya memberi wejangan kepada anak yatim dan memberi spirit atau respon atau rangsangan untuk para dermawan agar supaya senantiasa mencintai anak yatim, Mbak. Gitu. Karena apa? Kita kan manusiawi ya, kalau kita tidak diingatkan ya kan, kita akan terlena, akan lupa gitu. Padahal itu sangat yang luar biasa kalau kita menyayangi anak yatim gitu. Sebab apa? Omongan Rasulullah SAW ya kan, siapa yang mencintai anak yatim, siapa yang menyayangi anak yatim, akan bersamaku di akhir nanti, laksana 2 jari gitu. Makanya berbahagialah kalau kita, mohon maaf ya kan, masih memikirkan anak yatim, karena sebagian rezeki kita yang kita cari itu adalah ada hak selain hak-hak yang lain, adalah hak anak yatim. Makanya saya beri rangsangan, saya beri wejangan, bukan ceramah. Kalau ceramah saya pun masih bodoh, saya masih istilahnya masih perlu perbaikan, tapi minimal mengingatkan saja, khususnya mengingatkan diri saya kembali gitu, seperti itu. Gitu. Insya Allah saya juga ada niat sebenarnya untuk membuat suatu badan. Kemarin saya juga ngobrol sama Bu Sanasi, doakan saya bilang. Amin, ya Allah, amin, kabul. Siapapun nanti yang mau ya, misalkan ada yang duluan mau buatin badan untuk anak yatim ini agar terorganisir. Amin. Nah kalau mungkin nanti rezeki saya yang bikin ya, alhamdulillah itu. Amin. Barakallah. Mohon doanya. Nah, terlepas dari cerita anak yatim, ada yang menarik nih. Katanya istrinya Ustadz itu salah satu murid yang diajari gitu. Betul nggak? Betul. Jadi saya ya bercerita sedikit ya. Gitu. Emang di saat pada saat itu ya kan, kebetulan saya berumah tangga di tahun 99, kurang lebih sudah 24 tahun saya berumah tangga. Sudah berumah tangga 24 tahun. Emang betul, istri saya itu salah satu murid saya, murid pengajian gitu. Kebetulan kan saya mengajar itu selain privat, saya mengajar di TPA dari usia balita sampai anak SMA dan bahkan remaja gitu. Emang tuh kalau istri saya itu bukan semurid saya, anak didik saya, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti
apa ya istilahnya, ya seperti itu lah gitu. Cuma karena emang ini udah jodoh ya, gitu kan. Mau dikata apa ya, kita istilahnya punya kenalan wanita jauh di sana, tapi kalau emang bukan jodoh gimana? Kembali lagi, inilah Allah sudah menentukan. Nah, seperti itu, Allah sudah menentukan gitu. Makanya ya sudah, ya kan, saya cuman apa namanya jatuh omongan cinta kan, kurang lebih sampai menjelang pernikahan itu 3 tahun saya jaga itu, saya jaga kehormatan istri saya itu ya kan, selagi pacaran ya kan, katakan ya walaupun di Islam itu tidak mengiyakan adanya pacaran kan gitu ya. Kalau ini ya kan ta'aruf ya kan langsung menikah kan gitu ya kan. Cuma pada saat itu ya sebenarnya juga saya taruh juga, cuma nggak tiap hari saya berpacaran segala macam, tetap saya menjaga kehormatan orang tuanya, kehormatan orang tua saya gitu, karena saya ada niat tulus ya kan beribadah gitu kan karena Allah. Ya saya pinang istri saya. Saya pinang istri saya gitu, seperti itu. Betul, itu nggak disangka. Dari hasil pernikahan berapa anak nih sekarang, Dok? Kalau yang sekarang ada ini 3 gitu. Nah sebetulnya 6. Oh, 6. Nah Allah mempercayai saya itu ya kan 3 gitu. Kenapa saya bilang 6 gitu? Ya 2 gugur, yang 1 meninggal. Oh, gitu. Meninggal kenapa? Di usia almarhum anak saya Muhammad Rahyan Jaduli, di usia 5 tahun 2 bulan itu dipanggil sama Allah, itu sakit radang otak, ada otak gitu, meningitis. Jadi bukan mau menyamakan penyakit almarhum anak saya itu seperti almarhumnya Olga. Meningitis ya kan, radang otak gitu, sakut ya kan, seperti itu. Makanya kalau kembali saya cerita lagi, berarti saya mengingat almarhum anak saya. Almarhum ini sempat dirawat apa gimana? Jadi almarhum anak saya ini di saat umur 5 tahun lebih sebulan ini keadaan sehat walafiat, walaupun entah sebulan kali sakit, tapi di saat endingnya itu sebulan sakit. Oh, sebulan sakit. Sebulan sakit. 10 hari sakit di rumah, berobat puskesmas, klinik segala macam ya. 3 hari di rumah sakit Sawangan, RSUD. Nah yang 17 hari di rumah sakit Fatmawati Jakarta. Rumah sakit Fatmawati Jakarta gitu. Nah di rumah sakit Fatmawati Jakarta itu sempat koma. Oh, sempat koma. Karena saya sempat koma, ya kan, bahkan sempat diambil tindakan operasi. Diambil tindakan operasi. Cuman karena Allah berkehendak lain, walaupun itu anak saya sayang, walaupun anak saya itu bentuk lincah segala macam, ya kan, Allah udah berkehendak lain. Gitu. Dengan penyakit yang dialami almarhum segitu usia kecilnya, usia balita, usia 5 tahun sudah mengalami penyakit yang merah. Almarhum ini udah sempat TK apa belum? Sudah sempat TK. Udah sempat. TK itu 2 hari. 2 hari. TK 2 hari. TK 2 hari. Itu udah perjalanan sakit 10 hari masuk TK, dan bahkan saya masih terngiang. Omongan almarhum anak saya berkata begini, Dek, kamu kan lagi sakit, gak usah sekolah dulu ya. Apa jawaban almarhum anak saya? Dede mau sekolah, Dede mau pinter, Dede mau kayak Abi, mau ngerti agama, Dede mau jadi kiai. Subhanallah, saya dalam hati saya, kok ini anak saya sama kayak cita-cita saya, gitu ya kan. Dulu saya ditanya sama orang tua, atau tanya sama orang lain, jadi kamu mau jadi apa? Gak ada tuh saya bilang mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, nggak ada. Yang sangat lucunya saya pada saat itu ditanya kalau sama orang lain, sama orang tua, jadi misalkan mau jadi apa? Mau jadi kiai.
Coba itu. Pada saat itu saya nggak ada yang ngajarin gimana. Ya Allah berkehendak lain, ya alhamdulillah. Sekarang saya bisa bisa istilahnya membawa keluarga saya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kembali lagi kepada almarhum anak saya. Segitu beratnya almarhum anak saya menyandang atau mengalami atau merasakan namanya penyakit radang otak. Kalau pada saat itu saya mawar sama Allah, ya Allah, ya Rabb, jangan kau tumpahkan, jangan kau alami penyakit anak saya ini. Kasihkan saya. Cuma Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Benar, Allah berkehendak lain. Segitu anak saya lincah, sudah bisa baca Quran dengan umur saya 5 tahun itu. 5 tahun udah bisa. Emang itu serang Pak. Kalau saya di keluarga prioritas itu adalah agama. Dengan kondisi almarhum dirawat di rumah sakit Fatmawati, itu biayanya bagaimana? Ya, alhamdulillahnya pada saat itu saya cuma hanya 2 hari memakai uang cash. Nah, disarankan saya mengurusi jam kesda pada saat itu. Jam kesda. Jam kesda, belum ada jam kesmas, belum ada kis yang masih jam kesda, jaminan kesehatan daerah. Gitu. Alhamdulillah pemerintah Depok yang membiayainya almarhum anak saya. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2012. Oh, 2020. 2012. Kalau almarhum anak saya masih ada, sekarang sekolahnya sudah kelas 1 SMK. Oh iya. Sudah kelas 1 SMK gitu. Makanya saya segitu depresinya, kehilangan anak segala macam ya kan, sampai saya nggak mengenal waktu. Kalau saya sudah kangen sama anak, itu saya langsung ke rumah kamu, saya langsung hubungannya. Memandang itu malam, siang, pagi, sore. Kalau saya udah kangen sama almarhum anak saya langsung ke makam kuburan. Langsung ke makam. Ke makam. Saya nggak peduli yang namanya apapun, mau ular, mau apa, ya kan, mau istilahnya apalah gitu ya kan. Satu tujuan saya apa? Saya ingin ke almarhum anak saya. Seperti itu. Itu karena masih ada rasa tidak ini ya. Ya kan, mungkin ya ada bahasa orang lain katanya saya belum ikhlas segala macam. Itu kurang lebih perjalanan saya itu 6 bulan setelah almarhum anak saya meninggal itu seperti itu. Mengalami depresi. Mengalami depresi, ya kan gitu. Saya ngajar nggak mau, bahkan saya juga sudah mohon maaf sama Allah, saya minta maaf sama Allah ya kan. Saya berjamaah aja jarang sholat ya kan, jadi sholat hanya di rumah gitu ya kan. Jadi benar-benar saya tertutup gitu ya kan, depresi itu. Ternyata perilaku saya itu salah. Tapi itu sih manusiawi sih. Maksudnya jika saya juga di posisinya Ustadz di saat itu, saya juga mungkin seperti itu ya. Dan mungkin juga bahkan lebih manusiawi. Namanya kita baru umur 5 tahun ya, betul. Udah dipanggil sama Allah ya, mau nggak mau ya harus ikhlas ya. Betul, betul. Ya memang saya sih apa ya tadi ya, itu tadi ya yang dibilang Ustadz ya, semuanya milik Allah. Betul. Nah, berarti sekarang ada 3 ya. Yang paling tua itu usia sekitar 23 tahun. Oh, 23 tahun. Nah, oh, yang paling besar itu perempuan. Ya. Yang paling kecil? Yang paling kecil Allah mempercayai tahun 2019 saya diberikan anak lagi oleh Allah. Masya Allah ya. Tadi walaupun secara apa saya diledekin atau dihujat atau gimana, diledekin kenapa? Ya dalam arti kata begini ya kan, ya teman-teman saya sekolah gitu ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, pesantren ya, karena kan apa ya, kebahagiaan saya gitu ya. Sekarang kan emang zaman canggih, saya pasang status gitu. Saya pasang status, saya kata begini, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, Engkau masih mempercayai hamba dititipkan anak lagi, dan anak pun itu anak laki gitu. Besok paginya endingnya ramai di WhatsApp. Oh, ini pada ngeledekin ya. Pada ngeledekin ya kan.
ada yang misalnya bahasanya ya kan support, ada yang bahasa gimana ya. Alhamdulillah sih teman-teman dari kalangan SD, SMP, SMA semua nggak menjatuhkan, dalam arti kata ya alhamdulillah ente masih bisa dipercaya. Tapi di luar sana yang begitu kehidupannya berkecukupan ya kan, tapi belum dikaruniai anak. Seperti itu. Nah, kebetulan anak laki, dan insya Allah bulan Juni ini umurnya 4 tahun. Nah, dan alhamdulillahnya lagi buliannya saya, ledekannya saya, ya kan, saya ada temen. Ya, mohon maaf, saudara saya, Ibu Sanasi, Ibu Sanasi, ya kan, ya, walaupun sudah tua, masih diberi keturunan, itu berarti dipercaya Ibu Sanasi, gitu. Dan bahkan teman-teman saya yang lain, ya kan, teman-teman SMP yang masih diberikan keturunan, bersyukur. Nah, untuk teman-teman saya sampai hari ini masih belum dikasih keturunan, bersabar, ya kan, Allah punya rencana lain. Pasti. Ya Ini Allah. juga pasti Bu Sanasi ketawa nanti kalau ngeliat. Bu Sanasi juga ada balita juga sih. Saya juga makanya yang awal dibully itu untuk grup SMP ya. Iya. Itu saya Oh, yang dibully. Tet, kira-kira Tet, orang mau punya cucu, Iya, iya. ya ente punya anak. Ya kalau saya simpel, Allah masih percaya. Alhamdulillah. Mungkin juga itu mengganti dari Almarhum. ya. Emang kalau saya mau terus terang, itu fisiknya, mukanya 11-12 sama almarhum abang. Sama. Sampai merinding. Cuman perbedaannya gini Pak, nggak sempurna itu kan. Iya. Jadi almarhum kakaknya nih, kalau kata Betawi bilangnya ya, babangnya gitu, babangnya dia orangnya kalem, pinter. Iya. Dan bahkan kembali lagi, saya bukan membawa penonton channel YouTube ini membawa kesedihan, ini real dan nyata, karena perbedaannya almarhum anak saya itu, ya kan, yang kata saya kehilangan, Pak. Para tetangga pun kehilangan dan nangis. Segitu tetangga itu bukan orang tuanya, bukan neneknya, bukan bibinya, bukan uangnya, kehilangan. Kenapa? Keramahannya almarhum. Begitu. Siapapun disapa sama almarhum. Salah satu contoh, tetangga saya baru pulang kerja. Bude baru pulang kerja ya. Oh iya rahasia. Di umur segitu ya. Di usia segitu. Dan saya sangat merinding. Usia almarhum anak saya itu nggak pernah yang namanya berantem, nggak pernah yang namanya, mohon maaf ya, bukan saya membaguskan almarhum anak saya, badung apa segala macam. Dan bahkan terkadang ini manusiawinya saya pernah bilang sama almarhum, Dek, kamu main sana kayak laki sana, jangan kayak perempuan. Malah jawabannya menangis. Abi, seperti itu. Tapi giliran disuruh baca Quran, getah. Saya sholat, Bi, ikut. Saya mau ngajar di mana, Bi, ikut. Itu yang jadi saya kehilangan seperti itu. Beda sekali dengan adanya. Total mungkin 380 derajat beda dengan perilaku babangnya. Kalau untuk face mukanya itu persis. Dari dia lahir, dari dia usia 2 tahun sampai sekarang 3 tahun. Kalau dipampang fotonya sama babangnya itu sama Pak. Orang nggak akan nyangka. Dan bahkan sampai hari ini juga, mohon maaf, kalau saya sih sah-sah aja. Para tetangga saya itu manggil anaknya yang kecil ini kan Bu Khori, ya kan. Nah, sekilas dulu, kenapa saya namanya Bu Khori? Saya mengidam-idamkan sosok Bu Khori Muslim. Mudah-mudahan dengan nama ini membawa kebaikan. Amin. Bu Khori Muslim itu kan adalah ahli hadis. Mudah-mudahan anak saya ini Bu Khori ini jadi anak yang soleh. Amin. Gitu. Ya minimal walaupun tidak ahli hadis tapi hafal hadis. Dari hafal hadis itu dia bisa berlaku dengan baik, bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Makanya
sama abangnya beda sekali. Ini petakilan kalau kata bahasa Depok ya kan. Dan bahkan kalau saya pulang ngajar pun saya tidur ya kan. Dengan begitu lantangnya bersepeda, saya digeleng. Itu yang sekarang itu ya apa? Allah kasih kepercayaan, tapi Allah kasih cobaan. Iya. Gitu. Nah, kalau cobaan yang untuk almarhum ya kan, kuat gak? Gitu kata Allah ya kan, gitu. Ini sekarang setelah saya introspeksi, setelah saya menemukan keikhlasan ya kan, wah inilah jalannya. Allah ambil anak saya dengan usia 5 tahun 2 bulan, ya kan? Kenapa? Kalau Allah masih memanjangkan umur, yakin dan percaya karena anak saya sudah dioperasi kepala. Mohon maaf bukannya menjasa segala macam, yang ada tidak bisa apa-apa anak saya itu. Sampai tidak bisa aktivitas sekolah, bermain, yang ada kan digendong sama uminya ke sana kemari. Timbul lah tuh bahasa hilaf saya. Dek, kamu nyusahin aja. Di situ mungkin Allah sudah membaca saya, karena semua aturan lainnya Allah yang punya. Gitu. Hati kita aja kita tidak tahu apa yang akan kita ucapkan nanti, hanya Allah. Makanya saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini loh tanda-tandanya, ya Allah, ini loh imannya. Kenapa anak saya diambil? Ya karena saya tidak mau mengeluarkan kata-kata kotor, ya kata-kata apa hilaf segala macam gitu. Makanya itu untuk ujian almarhum. Nah sekarang saya dikarunia anak lagi Muhammad Bukharian ya Juli ya kan, segitu ketakilannya, Masya Allah, benar-benar di saat saya apa tidur aja dia yang bangunin. Bi, bangun, sholat subuh, ayo sama dedek sholat subuh. Itu yang sekarang. Ini berarti dia ini ya, kalau saya baca ini kayak berani ya. Masya Allah, segitu lemesnya. Kalau dulu kan almarhum itu lemesnya lemes di keluarga. Iya. Dan lemes yang beraturan gitu. Nah kalau ini lemes yang beraturan, cuman ya alhamdulillahnya tidak ada kata-kata kotor. Alhamdulillahnya cuman lemes apa namanya ya keaktifan anak-anak lah gitu kan. Makanya saya bersyukur sama Allah ya kan, dikasih keturunan lagi yang segitu lincahnya segala macam ya kan, sampai selalu mengingatkan saya ya kan? Dan bahkan aktivitas saya sekarang kan selain mengajar itu adalah menjual. Ojol sekarang. Ojol gitu. Makanya apa namanya selain membantu sahabat saya, saudara saya, Ibu Sanasi ya kan, untuk mengurusi anak yatim, pekerjaan saya selain mengajar ya, kalau sekarang untuk mengajar itu semenjak COVID saya udah nggak mengajar. Udah nggak mengajar. Udah nggak privat segala macam ya kan, udah nggak ke Jakarta ya kan, kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saya ada tugas di sana, imam taraweh, imam taraweh segala macam ya kan. Ya apa namanya bulannya para ustaz. Seperti itu. Ada panggilan biasanya. Amin. Keseharian sekarang ini ojol ya? Ojol. Ya, sekarang ojol sekarang juga ya gimana ya? Bukan saya kembali lagi curhat ya gitu. Persaingan ketat lah. Iya, betul. Persaingan ketat. Walaupun kalau buat pribadi saya berkeyakinan dunia Allah yang memberi rezeki. Itu cuma pelantara doang, sistem segala macam ya kan, aplikator segala macam. Kita sudah berikhtiar melipir sono melipir kemari, tapi Allah belum kasih, ya sabar gitu. Dan apalagi secara kasarnya ya kan, ojol ini persaingannya udah ketat Pak. Pesan-pesannya buat ya, Habibaku yang sangat soleha, terima kasih selama berumah tangga ini sampai hari ini 24 tahun ini. Kamu sudah nemenin Abi, sudah memberi anak kepada Abi, dan bahkan susah, senang, duka, tertawa, bahagia, kamu selalu bersama Abi.
Mudah-mudahan kamu terpilih menjadi bidadari surga ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Abi bisa mengajak kamu berkeluarga kita ke jannahnya Allah. Amin. Surganya Allah. Walaupun kita surganya di emperan ya. Tapi emperannya surga itu subhanallah nikmatnya subhanallah. Walaupun di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa. Ya kita harus nyadar diri Pak ya, nyadar diri dalam arti kata surga itu kan ada tingkatannya Pak. Iya betul. Tingkatan surga Firdaus, saya kata tingkatan surganya para anbiya, para nabi, para rasul, para tabiin, ya kan, para sahabat, para ulama, ya kan, gitu. Ya kalau untuk takaran kita ya kita paling bawah Pak. Cuman kita harus berbahagia. Ya mudah-mudahan walaupun empernya surga, ya kan, kita masih di surga. Gitu. Nah, bercerita alam kubur nih, Ustaz. Saya tertarik dengan cerita Ustadz yang ibu Wanda ya, ibunya almarhum ya, Ustadz. Cerita yang katanya Ustadz ini pernah ada mukjizat. Mungkin itu udah diatur Allah mungkin ya. Yang katanya pemberian mertua sama orang tua ini kok sama. Itu bagaimana ceritanya Ustaz? Saya ngomong sama istri saya, nih, saya Abi mau ke Jakarta, mau ke emak, mau ke apa namanya, emak kamu. Saya berangkat, saya jalan kaki dari rumah saya, dari Rawain ke Pondok, nyampe ke Depok Lama sekitar 2 atau 3 kilo. Saya jalan kaki, sangat merinding. Di saat pertengahan jalan, di pinggir rel jalan setapak itu, saya nemu di 3.500. Di pinggir rel itu? Di pinggir rel menunggu di 3.500. Saya comot, saya ambil, mohon maaf saya ambil. Dengan tiba-tiba pundak saya diterpak Pak. Diterpak. Saya menoleh ke belakang, saya merinding. Itu nenek-nenek bongkok dengan ucapan yang sangat lirih, sangat pelan. Pak, minta sedekahnya Pak. Saya nggak pikir panjang. Padahal kalau saya mau jahat, kalau saya mau berbohong, ya kan, maaf nek, saya nggak ada. Karena 3.500 itu sangat butuh buat keluarga saya. Iya. Sangat butuh. Karena saya berpikir, ya kan, ini bukan hak saya. Langsung saya kasih tuh Pak, duit 3.500 itu. Yang tadi itu Uang duit 3.500 itu saya kasih ke nenek renta itu. Lalu saya lanjutkan jalan, kurang lebih sekitar 10 meter saya menoleh ke belakang. Allah karim, itu nenek-nenek nggak ada. Maksudnya udah nggak ada gimana? Menghilang, hilang Tanpa jejak itu. tanpa jejak. Itu real nyata. Saya nggak mau mengada-ngada. Itu mukjizat Allah kali. Mungkin mukjizat atau apa gitu ya. Iya. Mencoba saya kali. Gitu. Ya, wallahu alam besar. Iya. Mungkin itu malaikat. Ya Padahal kan Ustadz kan butuh ya. Butuh 3.500. Sedangkan saya cuma punya duit 5.000. Saya titipkan ke istri saya. Nah, singkat cerita, saya nyampe rumah ibu saya, almarhum ibu saya. Beliau nanya, "Tumben?" "Iya mak, ya Juli kangen. Anak-anak sehat?" "Ya benar, emang sehat. Udah pada makan, ada beras." Saya berbohong lagi Pak sama almarhum ibu saya. "Ada beras banyak." Ya kan? Padahal lagi nggak ada. Kagak ada, lagi nggak ada. Kompor minyak pun pada saat itu habis Pak. Nah setelah saya sholat maghrib, saya pamitan sama ibu saya almarhum, jadi Juli mau pulang. 2 orang tua memberi dengan rupa yang sama. Saya teng-teng nyampe di rumah di Depok. Saya cerita, saya nggak mau berbohong kepada saya. Ini 1 kantong dari nenek Karsi, ibu saya. Ini 1 kantong dari nenek Juju,
mertua saya dibuka, istri saya nangis. Kok bisa sama, Bi? Salah, Abi aja. Untuk pribadi saya, mohon maaf, ya kan, saya belum bisa membayar namanya 4 air. Iya. Air ketuban, air darah, air susu, air mata ibu. Saat orang tua saya sekretar, hamba ingin menuntunnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat sekretar mau, ya kan, napas mungkin udah di sini, saya mengurut, mengangkat, alhamdulillah, mengikuti sampai ucapan terakhir itu langsung patah perang, langsung nolak ke kanan. Makanya di luar sana yang masih mempunyai orang tua, saya juga orang tua. Almarhum baik meninggal di umur berapa? Sekitar 92. Orang tua itu di saat udah usia lanjut, kita harus bersabar-sabar. Beliau itu kembali lagi sifat anak-anak. Berarti ya almarhum sangat luar biasa. Sebenarnya di umur 90 tahun itu masih apa ya? Kalau saya bayangin itu masih menuntun di saat terakhir. Luar biasa. Itu sebelum azan subuh sekitar 5 menit saya tunggu itu. Jadi pas beres lelapnya, beres nggak adanya itu azan subuh. Azan subuh. Jadi dari pagi semua keluarga besar saya udah pada kumpul. Anak, mantu, cucu, cicit ngumpul semua. Sudah ada cicitnya. Cicit semua. Makanya saya begini, biarkan saya belum punya cucu, saya udah dipanggil Uyut. Nama saya itu apa ya? Sebenarnya Bayan kali ya. Iya. Bayan kali ya kan. Emaknya Uyut. Oh. Kebetulan almarhum kakak saya itu ya, kan almarhum yang pertama ya. Itu sudah punya cicit. Jadi keponakan saya itu sudah punya cucu. Makanya di saat momen Idul Fitri kan ngumpul tuh keluarga di rumah orang tua, ya kan. Udah, ada yang manggil saya dari mamang, manggil kakek, manggil Uyut, gitu. Kayak wah bener saya. Pasti ramai banget. Ramai bener. Makanya di saat almarhum mau nggak adanya ngumpul semua. Itu. Cuman yang sangat saya sedihnya apa? Begini Pak, saya sangat sedihnya. Di saat almarhum mau nggak ada, saya anak laki tinggal sendiri. Anak laki tinggal sendiri. Dari berapa bersaudara? Dari 9 bersaudara. 9 bersaudara, 5 laki, 4 perempuan. 9 bersaudara. Saya kebetulan anak ke-8. Oh, ke-8. Anak ke-8. Berarti yang sekarang yang masih ada? Yang masih ada, saya laki tinggal 1, perempuan tinggal 3. Total masih ada 4. Makanya untuk kesehariannya di saat masih ada almarhum ditemani oleh kakak saya yang perempuan dan sama keponakan saya dan cucunya kakak. Makanya saya berterima kasih kepada kakak saya yang di nomor 13 sebelum setahun setengah yang lalu sudah merawat emak. Kalau Juli mah nggak tiap hari ke Jakarta, cuman pas endingnya bisa saat mau nggak adanya Juli baru tiap hari kamu besar. Berarti kakaknya Ustaz itu yang merawat almarhum sama keponakan saya setelah meninggal itu di tahun 2000 berapa itu? 2021 peninggalan 2021 pas COVID lagi puncaknya PSBB 2021. Oh iya, masih PSBB. Makanya kalau di saat nggak COVID ya kan, almarhum ibu saya bawa pulang ke Cirebon gitu, kampung halamannya. Kebetulan almarhum adik saya aja dibawa ke sana ke Cirebon gitu, almarhum adik saya gitu. Jadi di Cirebon itu ada pemakaman keluarga.
gitu. Ya kan, pembangun keluarga. Makanya di saat pas meninggalnya almarhum, kakak-kakak saya ya kan langsung berpatok kepada saya, terserah mamang, nenek, uyut mau dibawa kemana, ya kan? Kalau dibawa ke Cekuang keadaan lagi begini, gitu. Ya udah dibawa aja ke Depok biar dekat sama dia dulu. Oh, di Depok. Di makaminya di Kalimuli. Di Kalimuli. Dekat lah kan berseberangan tuh Ciliwung dengan rumah saya, rawanya depan Terong. Gitu makanya ya alhamdulillah gitu saya bisa bersihin, saya bisa mengirim doa langsung kan gitu. Dan menurut Imam Syafi'i kan yang lebih afdol dan mantap lagi kan berdoa di makamnya gitu. Walaupun emang berdoa di rumah pun bisa gitu, tapi lebih mantapnya kan menurut Imam Syafi'i di situlah di makamnya seperti itu. Nah, saya dari cerita Ustaz tadi itu tentang almarhum itu saya merasa sedih banget dengan ceritanya. Nah, dari cerita ini mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin ada pesan yang bisa ke teman-teman. Jadi teman-teman yang masih punya orang tua ini harus berbangga. Betul. Ada pesan-pesan kita. Jadi untuk para penonton channel YouTube, saya cuma hanya berpesan, bukan berarti menggurui, bukan berarti menasihati, cuma sepengalaman saya. Kalau di luar sana masih memberi orang tua, saya tidak beliau. Saya tidak beliau. Kenapa? Kalau beliau itu udah senyum, serasa kayaknya surga kelihatan gitu, gitu. Jangan sampai sakit ini. Kenapa? Kalau yang hidup adalah orang tua kita yang sini. Kita nggak perlu, mohon maaf ya, berziarah jauh-jauh segala macam. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, itulah kerawat hidup kita, tempat doa kita. Kita memohon sama ibu kita melalui lantaran ibu kita meminta sama Allah. Gitu. Yakin dan percaya, orang tua perempuan itu adalah surganya. Ada kalimat surga di bawah telapak kaki ibu. Nyata. Makanya berbahagia kalau di luar sana itu masih ada orang tua. Nah sedangkan saya setahun setengah ini saya mau mengadu kemana? Mau curhat kemana? Saya ke makam pun beliau nggak akan merespon. Walaupun kalau udah diizinin sama Allah melihat kita Pak. Kalau diizinin sama Allah, itu beberapa pendapat. Kalau pendapat yang menurut kita ya kan, kalau Allah mengizinkan, makanya untuk orang-orang Sunnah, kenapa berziarah ke makam pada hari Jumat, ya kan? Menurut pendapat kita, ya kan, kalau Allah mengizinkan melihat kita kedatangan kita, gitu, ya kan? Makanya ada satu hikayat nih, saya sedikit bercerita tentang agama, ya kan, salah satu hikayat di alam ruh, ya kan, semua ini sibuk, gitu. Ada yang ngambilin ini, sedangkan yang lain tidak, ya kan. Nah itu bertanda kalau si amal itu mengambilin ini, berarti di dunia anaknya sering didoakan. Nah seperti itu, makanya kayak khususnya saya biasanya kita doa. Nah untuk motivasi untuk para channel itu, ya kan, yuk sayangi orang tua, sayangi orang tua. Seberapapun materi kita punya, kita belum bisa membayarnya. Yaitu tadi kembali ke empat air itu Pak, air ketuban, air darah, air susu, dan air mata ini. Kita nggak makan semuanya. Jadi semangatlah kalau yang masih mempunyai orang tua, sayangi beliau. Kenapa dulu kita dirawat, disayangi, nah sekarang kembali kita nyayangi orang tua kita. Jangan sampai ada penyesalan seperti saya. Segitu saya udah sayang sama orang tua, tapi orang tua tidak ada. Nyesel. Kita mau mengadu kemana? Kita mau minta doa kemana? Itu adalah keramat ini. Jadi itu aja pesan saya untuk kita semua.
Nah itu teman-temannya, teman-teman yang masih ada orang tuanya, apalagi yang masih lengkap ya, sayangilah mereka. Ya, ini pesan dari Ustaz. Jadi ini sangat membuat saya tersentuh ya. Mungkin juga para penonton yang melihat video ini, jangan pernah sakit orang tua. Kemarin mohon maaf para penonton itu bicara saya ujung penghasilan tidak menetap dan sangat berbenturan sangat bisa organ sepi minum gas habis, beras tidak ada Sama sekali itu ya. beras tidak ada, tepatnya pada hari Kamis 2 minggu Masih malu ini Bu. itu dari pagi sampai jam 11 malam 4 orang. Nah, kalau anak yang belum kopi itu masih belum kopi bela-belain untuk makan karena dia masih balita. Oh yang 4 tahun itu ya. Iya, yang mau 4 tahun itu ya. Nah yang lain itu mau makan Nggak makan itu. harga makan harga makan. Apa saya menangis? Gak dilarang sama Allah. Kalau orang menangis itu telah dihinakan oleh Allah. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya minta bantuan yang nggak mau. Saya berpatokan masih ada. Masih ada. Yakin dan percaya karena masih ada Allah. Allah memberikan rezeki saya. Jam 11 lebih saya mendapatkan Allah. Hanya alhamdulillah saya bisa transfer duit 50.000. Saya buru-buru pulang, tetangga saya yang di dalam itu masih nikah, saya langsung duit. Berarti dari orderan itu dapat lah. Akhirnya Bisa transfer ke rekening ini. Makanya di titik nol itu kembali lagi di tahun 2010. Saya berterima kasih kepada saudara saya kembali lagi Sanasi, Ibu Sanasi yang sebagai perhatiannya kepada saya walaupun itu dari teman SMP terus gitu kontak batin walaupun pada saat ini saya dengan Ibu Sanasi untuk taraf ekonominya sama tetapi beliau benar-benar kontak batin. Terkadang dengan kontak batinnya itu beliau menelpon saya, Pak, lagi di mana? Rumah. Ternyata apa? Ya itu masih beras. Masih nasi. Walaupun mohon maaf Bu Sanasi ya, Bu Sanasi juga masih kekurangan gitu ya. Tapi segitunya apa namanya istilahnya mau berbagi gitu pada saya. Makanya mudah-mudahan saudara saya ini senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah dan barokah yang berlimpah. Dan mudah-mudahan kita juga ya dan khususnya di sini maupun yang di luar sana mudah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah yang barokah dan senantiasa Allah kuatkan iman kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Nah ini teman-teman ceritanya Ustaz Jadulia. Dari cerita beliau ini ada menginspirasi kita yang saya dapat dari orang tua yang orang tua dan orang kita salah satu orang tua terus motivasi untuk kita sebagai laki-laki dari beliau tentang untuk mengeluh atau mengemis ya. Dan semoga kita tetap ya doakan kita semuanya. Nah mungkin ada pesan-pesan untuk rekan-rekan alumni SMP-nya Ustaz ini. Ada nggak pesan-pesan? Ya kalau pesan-pesannya tidak lain pertama untuk alumni SMP 17 angkatan 94, mudah-mudahan kalian
senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga. Dan satu hal lagi untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman SMP 17 angkatan 94, jangan henti-hentinya, maksudnya jangan bosan. Untuk pertama untuk silaturahmi, kedua untuk berdonasi untuk anak-anak yatim kami, ya, anak-anak yatim Ibu Sanasi dan timnya, maksud saya yang sudah memberikan donasi, semoga Allah balas. Amin. Dan yang belum, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Karena di dalam rezeki kita itu salah satunya adalah ada hak anak yatim. Dan di luar daripada teman-teman SMP saya, untuk para penonton channel YouTube ini, bukan hanya yatim di kita aja, yatim di sekitar Anda. Mohon maaf, bukan saya mengajari. Kalau emang ada rezeki lebih, disitulah ada hak-hak anak yatim. Silakan salurkan, silakan berbagi. Karena apa? Saya kembali lagi omongan Rasulullah SAW. Siapa yang mencintai anak yatim, siapa yang menyayangi anak yatim, kelak akan bersama. Amin. Makanya pesan saya untuk para teman-teman channel ini, yuk kita berlomba-lomba menyantuni anak yatim, gitu. Pun kalau sudah bisa menyantuni anak yatim, kita mulai berangkat santunin jannah ataupun duafa, gitu. Karena mereka itu membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Karena apa? Mohon maaf, di luar sana ada para duafa, ada para janda yang sangat kuat tekadnya, mohon maaf, tidak mau mengemis. Karena mereka tahu kalau mengemis itu kelak akan dihinakan oleh Allah SWT. Makanya mereka audio itu nggak mau mengemis. Nah, kita yang mempunyai rezeki lebih, yang mempunyai rezeki luas, cobalah berikan, salurkan untuk beliau-beliau itu. Kalau sudah anak-anak yatim, itu bisa saya seperti itu aja. Ya, ingat, sama saya juga begitu. Ya kan, saya juga mau menyantuni anak yatim. Cuma karena pada saat ini saya belum bisa, saya cuma bisa membahagiakan doang. Ya, saya bisa membahagiakan doang, membantu Ibu Sanasi dan tim yang lainnya, ya kan, untuk mengungsi anak-anak yatim. Apalagi saya mendengar kabar, mudah-mudahan bisa menjadi badan. Amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi badan, bisa punya wadahnya, kita bisa continue, bisa menyantuni anak-anak yatim, janda maupun apa. Dan saya juga bermohon sama Allah, apabila Allah berkehendak menjadikan anak-anak yatim ini punya badan, saya bermohon benar-benar kepada Allah, khususnya saya pribadi maupun Ibu Sanasi dan tim yang lainnya, ya Allah, kuatkan iman kami. Karena satu tujuan kami ini beribadah kepadamu, dan mengurusi anak-anak yatim untuk menuju ridho-Mu. Kuatkan iman hamba supaya kami ini tidak melakukan yang khilaf, gitu. Karena amanah paling besar. Itu saja. Jadi mohon kepada para penonton channel YouTube ini, mudah-mudahan Allah kabulkan kami ini mempunyai badan. Amin. Agar bisa continue, bisa merawat anak. Buat teman-teman tetap semangat untuk untuk keluarga. Mudah-mudahan teman-teman di Citarum Center, di stasiun Yokohama, di Mardi Yuwana, ya kan, tetap semangat mencari orderannya, dan nggak usah khawatir, rezeki kita selalu ada dari Allah. Dan apabila
belum mendapatkan rezeki, bersabar dan bersabar. Mungkin itu aja untuk teman-teman ojol saya di Citem Center, di stasiun pertama, di Mardiwana, dan dimanapun berada ojol-ojol, tetap semangat, satu tujuan mencari rezeki untuk keluarga kata Allah Ta'ala. Jadi mungkin itu aja, mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan di perjalanan gitu, karena apa? Kita di jalan, Pak. Gitu. Jadi kita harus tepis bahasa, kalau nggak nabrak kita naudzubillah, jangan sampai. Kita fokus di jalan mencari orderan. Kita ingat di rumah ada yang menunggu, istri dan anak-anak kita, dan kita berzikir, berdoa sama Allah, minta rezeki yang berkah, yang barokah, yang banyak, ya kan, untuk kebahagiaan keluarga kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat untuk ojol dimanapun kalian berada, khususnya ojol Depok di Citem Center, ya kan, di stasiun Depok Lama dan di Mardiwana. Kebetulan beberapa grup saya pembinanya. Oh, pembinanya. Nah, makanya setiap kopdar itu saya ajak kebaikan, saya ajak tahlil, saya ajak berbuat baik, ya kan, menyakiti anak yatim segala macam itu berapa komunitas saya ajak seperti itu. Jadi saya menepis kalau kopdar itu, mohon maaf ya gitu, ya begitu dah. Saya mau ajak kebaikan, karena apa? Selain kita mencari rezeki, kita juga mau beramal. Betul. Jadi seperti itu aja. Setiap kopdar selalu saya tahlil, saya kasih wejangan, ya kan, saya kasih spirit, ya kan, gitu, motivasi supaya tetap semangat mencari rezeki untuk keluarga. Amin, itu aja Pak, ya kan, semangat untuk ojol Depok dan se-Indonesia. Amin. Nah, itu teman-teman para ojol ya, tetap semangat, jangan pernah berputus asa ya. Jangan kendor. Ya, pokoknya jangan kendor. Ya, jangan kendor. Salah satu mau miring juga, tapi mau miring ini paket. Nah, itu aja mungkin dari saya dan Ustadz Jajuli ya. Insya Allah ada umur panjang kan. Amin. Kita kumpul bareng dengan anak yatim. Amin. Doakan kami juga. Amin. Doakan kami juga ada rezeki, insya Allah. Kita kumpulkan anak yatim. Amin. Sekali lagi untuk para warga YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dari ceritanya Ustadz Jajuli ini ada sangat positif ya. Ada yang positif banget ya. Yang saya tangkap itu tentang orang tua ya. Orang tua kita ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih dan menyempatkan waktunya. Salam hormat saya untuk keluarga. Ya, Waalaikumsalam. Ya, insya Allah ada waktu nanti saya pengen bersoal ke kediaman Ustaz. Terbuka gitu. Karena silaturahmi itu penuh dengan kebaikan yang didatangi maupun yang mendatangi. Terima kasih atas kehadirannya ya. Dan teman-teman terima kasih atas telah menonton video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.